Malam itu udara terasa lembab, seperti embusan napas laut yang datang dari kejauhan. Di pangkalan militer kecil di pesisir Kalimantan Timur, suasana begitu sunyi hingga langkah kaki sendiri terdengar seperti dentuman di kepala. Raffi, seorang prajurit muda berusia 27 tahun, baru 2 bulan ditugaskan di pos itu. Ia belum terbiasa dengan malam panjang dan gelap yang hanya ditemani suara jengkrik serta desiran angin yang menembus pepohonan kelapa di sekitar barat. Raffi sedang berjaga di menara pengintai ketika jarum jam menunjukkan pukul 12:10. Di bawah, lampu-lampu barak terlihat temaram, sebagian sudah padam. Hanya beberapa pos yang masih menyala dengan lampu kuning kusam. Di radio kecil di pinggir meja penjaga, suara statis menyelingi siaran lagu lawas dari penyiar lokal. Suasana itu memberi rasa damai sekaligus aneh, seolah waktu berhenti berjalan di tempat itu. Di samping Raffi duduk Dimas, rekan satu regu yang sudah 3 tahun bertugas di pangkalan itu. Dimas dikenal pendiam, jarang bicara kecuali kalau perlu. Tapi malam itu, entah kenapa, ia membuka pembicaraan. "Kau tahu, Raff," katanya pelan sambil menatap ke arah hutan yang gelap, "tempat ini dulu bukan pangkalan militer." Katanya, di masa perang dulu, daerah sini dijadikan kamp tahanan. Banyak yang mati di sini, tapi tidak semua dikuburkan dengan benar. Raffi tertawa kecil. "Kau coba menakutiku, ya?" Dimas hanya menoleh sebentar, matanya serius. "Aku tidak bercanda." Setelah itu, keduanya terdiam cukup lama. Angin bertiup makin kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Raffi mencoba menepis rasa tidak nyaman yang perlahan muncul. Ia menatap ke arah hutan, tapi hanya melihat kegelapan yang pekat seperti kabut tanpa ujung. Pukul 1:15, Dimas turun sebentar untuk memeriksa gerbang utama, meninggalkan Raffi sendirian di menara. Sekitar 5 menit setelah Dimas pergi, Raffi mendengar sesuatu, suara langkah kaki dari arah bawah, seperti seseorang sedang berlari kecil di antara bebatuan. Ia mengira itu Dimas, tapi langkah itu terdengar ringan, terlalu cepat, dan berhenti tiba-tiba tepat di bawah menara. "Dimas," panggilnya. Tak ada jawaban. Ia mencondongkan tubuh, mencoba melihat ke bawah, namun yang tampak hanya bayangan hitam di antara pohon pisang. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ia meraih senter dan menyorotkan cahaya ke arah suara tadi, tapi sinar itu hanya menembus kabut tipis yang entah dari mana munculnya. Tiba-tiba radio kecil di meja berdesis keras, lalu terdengar suara seperti napas seseorang. Raffi menoleh cepat, kaget. Radio itu seharusnya mati. Ia ingat betul sudah memutar tombol off tadi. Sekarang dari radio itu terdengar suara samar, seperti seseorang berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Raffi mendekat perlahan. Suara itu terdengar lebih jelas. "Tolong, di sini." Raffi buru-buru mematikan radio dan menatap sekeliling, jantungnya berdetak cepat. Dia berpikir mungkin ada orang iseng yang memancar sinyal dari luar, tapi pangkalan itu letaknya terpencil, sinyal radio sipil hampir tidak ada. Dia mencoba menenangkan diri, meneguk sedikit air dari botol, lalu kembali duduk. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. 15 menit kemudian, Dimas kembali naik dengan wajah sedikit pucat. "Kau mendengar sesuatu?" tanyanya tanpa basa-basi. Raffi mengangguk. Langkah kaki, dan suara dari radio, seperti orang bicara pelan. Dimas menarik napas dalam. "Aku juga dengar, tapi bukan dari radio. Dari arah barak belakang, seperti seseorang sedang memanggil namaku." Keduanya saling berpandangan, tak ada yang berani menebat lebih jauh. Mereka memutuskan untuk turun dan memeriksa barak belakang bersama. Saat mereka melangkah melewati lapangan berpasir, lampu di salah satu tiang listrik tiba-tiba padam, diikuti bunyi dengung aneh seperti aliran arus pendek. Hanya cahaya dari senter yang menuntun mereka kini. Setibanya di barak belakang, mereka melihat pintu penyimpanan amunisi terbuka sedikit. Padahal, Raffi yakin betul ia sudah menguncinya sore tadi. Saat Dimas mendorong pintu itu perlahan, udara di dalam ruangan terasa berbeda, lebih lembab dan berbau karat. Di dalam, rat-rat besi berdiri rapi, tapi di lantai terlihat jejak sepatu berlumpur menuju pojok ruangan. Raffi menyorotkan senter ke arah jejak itu,
dan sinarnya berhenti pada sesuatu. Sebuah helm tua berkarat, model lama yang tak lagi digunakan sejak puluhan tahun lalu. Helm itu tergeletak di samping dinding, masih tertempel lumpur kering. "Dari mana ini datangnya?" bisik Raffi. Dimas menunduk, mengambil helm itu. Di dalamnya ada tulisan pudar dengan huruf kapital, B. Hutomo. Mereka saling berpandangan lagi. Nama itu asing bagi keduanya, dan tidak ada prajurit aktif bernama itu di daftar unit mereka. Tiba-tiba dari arah luar, terdengar suara berlari. Cepat sekali, seperti seseorang melintas di pasir. Mereka keluar seketika, tapi halaman kosong. Angin berhenti, malam terasa beku. Raffi menyorot ke arah pagar kawat di ujung barak, dan di sana ia melihat sosok samar berdiri diam, tinggi, berpakaian seperti seragam lama era 1970-an, tanpa wajah jelas. Ketika senter diarahkan penuh, sosok itu menghilang begitu saja, seolah ditelan udara. Raffi mundur 2 langkah, nyaris kehilangan keseimbangan. Dimas menariknya. "Masuk. Sekarang." Mereka berlari kembali ke dalam barak, menutup pintu rapat-rapat. Dimas menyalakan lampu kecil di pojok ruangan, mencoba menenangkan diri. Raffi menatap jam di pergelangan tangannya. Jarumnya berhenti di pukul 2:05. Ia mengetuk kaca jam, tapi jarum itu tetap tak bergerak. Mereka menunggu hingga subuh, tak berani keluar. Ketika matahari mulai naik, suara burung dan deburan ombak kembali terdengar. Seolah semua kejadian malam itu hanyalah mimpi buruk. Namun saat keluar dari barak, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah menara jaga tempat Raffi bertugas tadi malam, tanahnya tampak tergali sedikit, seperti baru saja dikais tangan manusia. Di atas gundukan kecil itu, tergeletak pelat nama logam bertuliskan B. Hutomo, sama seperti nama di dalam helm. Dimas menatap Raffi dengan wajah tegang. "Kau masih pikir aku cuma bercanda waktu bilang tempat ini pernah jadi kamp tahanan?" Raffi tak menjawab. Dia hanya memandangi pelat nama itu, lalu menoleh ke arah hutan yang kini disinari cahaya pagi. Entah kenapa, di balik nyanyian burung dan suara laut, ia masih bisa mendengar bisikan samar, seolah seseorang masih terjebak di sana, menunggu ditemukan. Pagi di pangkalan itu berjalan seperti biasa. Matahari muncul perlahan dari balik pepohonan bakau, menyinari barisan barak yang tampak tenang seolah tak pernah ada yang terjadi semalam. Namun di dalam diri Raffi dan Dimas, ketenangan itu hanyalah topeng tipis di atas rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa kejadian tadi malam bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika atau laporan resmi. Saat apel pagi dimulai, Letnan Surya, komandan pos, berjalan menyusuri barisan sambil memeriksa kehadiran prajurit. Tubuhnya tegap, suaranya tegas. Tapi begitu matanya melihat wajah Raffi dan Dimas yang tampak lesu, ia berhenti di depan mereka. "Kalian kurang tidur?" tanyanya tajam. "Siap, hanya sedikit gangguan semalam, Pat," jawab Dimas cepat, mencoba menutupi ketegangan. Letnan Surya menatap keduanya sejenak. "Gangguan apa?" "Suara di area belakang barak, Pat. Kami periksa, tapi tidak menemukan siapapun." Letnan itu hanya mengangguk singkat. "Pastikan keamanan. Jangan biarkan imajinasi mengganggu disiplin." Kemudian ia melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan rasa lega sekaligus heran. Raffi menatap Dimas pelan. "Kau lihat, dia seperti sudah tahu sesuatu." Dimas menunduk. Mungkin dia memang tahu. Setelah apel, tugas rutin dimulai, membersihkan senjata, mengecek persediaan, dan patroli singkat di area luar. Tapi bagi Raffi, hari itu terasa panjang sekali. Setiap kali melewati menara jaga atau barak belakang, pandangannya seolah tertarik ke tanah tempat mereka menemukan pelat nama itu. Ia masih menyimpannya di saku jaket, meski Dimas sempat menyuruhnya membuang benda itu. Entah kenapa, Raffi merasa seolah benda itu memanggilnya, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan aneh yang membuat dadanya berat. Sore menjelang, dan langit mulai berwarna jingga keemasan. Angin laut membawa aroma asin dan daun kering. Beberapa prajurit bermain bola di lapangan pasir, sementara yang lain beristirahat di teras barak. Raffi duduk sendirian di tepi dermaga kecil, menatap air laut yang memantulkan warna senja.
Ia berpikir tentang nama itu lagi, B. Hutomo. Siapa dia? Apakah benar mantan tentara? Atau mungkin tahanan seperti cerita Dimas? Suara langkah kaki terdengar mendekat. Dimas datang, membawa 2 gelas kopi. Kau belum juga tenang. Yah, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Raffi menghela napas. Aku cuma ingin tahu siapa sebenarnya orang itu. Mungkin ada catatan di kantor komandan. Dimas menggeleng. Percayalah, lebih baik jangan cari tahu. Tempat ini penuh rahasia lama. Semakin kau gali, semakin berat rasanya. Namun rasa ingin tahu Raffi terlalu kuat. Malam itu, setelah semua prajurit tidur dan lampu barak mulai padam satu persatu, ia diam-diam keluar membawa senter kecil. Ia tahu Letnan Surya menyimpan arsip lama di ruang logistik belakang kantor utama. Ia berjalan pelan, melewati lorong sempit dan gudang peralatan, hingga sampai di pintu kayu yang berdebu. Pintu itu tidak terkunci. Di dalam ruangan, aroma kertas tua dan minyak mesin bercampur. Rak-rak kayu penuh dengan map lusuh bertuliskan tahun-tahun lama. Raffi menelusuri dengan hati-hati, hingga menemukan map bertanda data personil 1973, 1980. Ia membukanya, menelusuri nama-nama di daftar. Beberapa menit berlalu, lalu matanya berhenti di satu baris. Sersan Kepala Budi Hutomo hilang dalam tugas, 1977. Lokasi terakhir, pos Pantai Timur. Raffi terdiam lama. Itu berarti, pos yang dimaksud adalah pangkalan tempat mereka berada sekarang. Saat ia menatap catatan itu, lampu gantung di atasnya tiba-tiba bergetar pelan, berdecit seperti disapu angin. Namun tidak ada angin malam itu. Hanya keheningan yang tebal, menekan dari segala arah. Raffi menelan ludah, menutup map perlahan, tapi sebelum ia sempat berbalik, terdengar suara langkah kaki di lorong luar, ritmis, berat, dan perlahan. Seperti langkah seseorang yang memakai sepatu bot militer lama. Raffi mematikan senter, menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara berbisik rendah, parau namun jelas. Lapor. Sersan Hutomo kembali bertugas. Raffi terpaku, darahnya seakan membeku. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, suara itu hilang. Ketika ia memberanikan diri menyalakan senter lagi, pintu ruangan terbuka sedikit, dan di lantai terlihat jejak lumpur segar menuju arah luar. Ia berlari keluar, napas tersengal, langsung menuju barat. Dimas yang terbangun mendengar langkahnya segera menahan. Raffi, ada apa? Raffi menceritakan semuanya dengan cepat. Dimas hanya menatap kosong ke lantai, lalu berkata lirih. Aku pernah dengar nama itu. Dari prajurit lama yang sudah pindah tugas. Mereka bilang, Sersan Hutomo hilang dalam patroli di daerah rawa. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi sejak itu, setiap tahun di tanggal yang sama, seseorang selalu mendengar suara langkah di sekitar barak lama. Raffi menelan ludah. Tanggal yang sama? Maksudmu hari ini? Dimas mengangguk pelan. Hari ia dinyatakan hilang, 3 November. Keduanya saling berpandangan tanpa bicara. Di luar, suara jangkrik mendadak berhenti. Angin laut yang biasanya lembut kini berubah seperti desis panjang. Tiba-tiba, dari arah menara jaga, terdengar bunyi peluit 3 kali. Kode darurat penjaga malam. Mereka segera berlari ke arah sana. Setibanya di menara, prajurit jaga bernama Bagas tampak gemetar sambil menunjuk ke laut. Aku lihat seseorang berdiri di sana, katanya terbata-bata. Di ujung dermaga, pakai seragam tua, seperti tentara zaman dulu. Mereka semua menoleh ke arah yang sama. Di ujung dermaga kayu, di bawah sinar bulan separuh, terlihat sosok berdiri tegap. Tubuhnya dibalut seragam hijau pudar, helm karat di kepalanya. Wajahnya tidak jelas, tapi posturnya kaku seperti sedang memberi hormat. Saat Raffi menyorotkan senter, sosok itu menurunkan tangan perlahan dan mulai melangkah ke arah mereka. Namun langkahnya tak menghasilkan suara di papan dermaga. Dimas berteriak, "Siapa kau?" Sosok itu berhenti. Lalu dari kejauhan, terdengar lagi suara yang sama seperti di kantor logistik. Lapor. Sersan Hutomo kembali bertugas.
Cahaya bulan menyoroti pelat nama di dadanya. Benar, tulisan itu sama persis dengan yang mereka temukan semalam. Seketika, udara menjadi dingin membekukan. Bagas jatuh pingsan. Dimas menarik Raffi untuk mundur, tapi mata Raffi terpaku pada sosok itu yang kini perlahan memudar, seperti kabut tersapu angin. Dalam hitungan detik, dermaga kosong kembali, hanya menyisakan air laut yang bergelombang tenang. Pagi harinya, pangkalan itu kembali dikejutkan oleh kejadian aneh. Jejak lumpur mengarah dari dermaga ke menara jaga, lalu berhenti tepat di depan gudang amunisi. Tempat helm itu ditemukan. Letnan Surya memerintahkan pemeriksaan penuh, tapi tidak ada yang berani berbicara banyak. Ia hanya berkata singkat kepada seluruh prajurit, "Siapapun yang kalian lihat malam tadi, jangan pernah sebut namanya lagi. Anggap saja itu bagian dari sejarah yang tidak selesai." Namun Raffi tahu, ini belum berakhir. Karena saat ia kembali ke baraknya sore itu, pelat logam bertuliskan nama B. Hutomo yang ia simpan di saku, hilang tanpa jejak. Dan malam masih menunggu. Malam ketiga di pangkalan itu tiba dengan keheningan yang berbeda. Langit tampak berat, awan gelap menutupi bulan hampir sepenuhnya. Angin yang biasanya lembut kini berhembus kencang, membuat atap seng bergetar seperti suara gemuruh jauh di perut bumi. Para prajurit menutup jendela dan pintu barak lebih awal malam itu, seolah naluri mereka tahu ada sesuatu yang tak seharusnya berkeliaran di luar. Raffi duduk di ranjangnya, menatap kosong ke dinding. Sejak pelat logam itu menghilang, pikirannya tak tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan seragam hijau pudar itu muncul lagi, dengan suara berat yang terus mengulang kata yang sama. Lapor, kembali bertugas. Ia bahkan bisa mendengar langkah itu di kepalanya, seperti gema yang menolak pergi. Dimas datang menghampiri, membawa lampu kecil yang bergetar sinarnya. "Aku baru bicara dengan Bagas," katanya pelan. "Dia masih belum pulih sepenuhnya." Katanya sebelum pingsan malam itu, dia sempat melihat wajah sosok itu, dan katanya, wajahnya mirip foto tua di kantor logistik. Raffi menatap Dimas. "Foto siapa?" "Foto para pahlawan pangkalan lama, termasuk Sersan Budi Hutomo." Raffi terdiam, menatap ke arah pintu. "Aku ingin tahu kenapa dia kembali. Apa yang dia cari?" Dimas menepuk bahunya. "Jangan gila, Raff. Kita bukan orang pertama yang melihatnya, tapi mungkin bisa jadi yang terakhir kalau kita nekat." Namun rasa penasaran itu sudah menelan Raffi terlalu dalam. Ia merasa, entah bagaimana, arwah Sersan Hutomo belum bisa pergi karena ada sesuatu yang tertinggal di dunia ini, sesuatu yang mungkin dikubur di tempat yang salah. Saat Dimas beranjak tidur, Raffi diam-diam keluar dari barak dengan membawa senter dan peta lama yang ia temukan di gudang logistik. Peta itu menggambarkan area rawa di belakang pangkalan, tempat di mana dulu disebut-sebut sebagai jalur patroli terakhir Sersan Hutomo. Udara malam terasa berat dan lembab. Raffi berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju rawa. Di kejauhan, terdengar suara katak bersahutan, tapi di sela-selanya ada suara lain, seperti langkah seseorang mengikuti dari belakang. Ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi setiap kali ia berjalan lagi, suara itu muncul kembali, selaras dengan langkahnya, hanya 1 detik terlambat. Jantungnya berdetak kencang, namun ia terus maju. Sampai di tepi rawa, ia berhenti. Airnya tenang, tapi berwarna gelap, seperti kaca hitam yang memantulkan bayangan kabur pepohonan. Raffi membuka peta, menyorotinya dengan senter. Di sana ada tanda X kecil di pojok barat rawa, tempat terakhir Sersan Hutomo tercatat sebelum menghilang. Dia menatap sekeliling. Tak ada apapun selain kabut tipis dan suara malam. Namun begitu ia melangkah lebih dekat, tanah di bawah kakinya terasa lembek. Ia berlutut dan mulai menggali sedikit dengan tangan, hanya ingin memastikan. Tapi setelah beberapa genggaman lumpur terangkat, sesuatu yang keras menyentuh ujung jaringnya. Ia membersihkan tanahnya, dan menemukan potongan logam bulat kecil, tampak seperti kancing seragam militer lama, dengan inisial BH terukir sama. Udara seketika menjadi dingin menggigit. Kabut menebal, dan dari arah belakang terdengar suara langkah berat mendekat perlahan. Raffi berdiri cepat, menyorotkan senter, tapi cahaya itu hanya menembus kabut. Lalu, dari balik asap putih itu,
muncul sosok tegap dengan helm karet di kepala. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi mata hitam kosongnya menatap lurus ke arah Raffi. "Sersan," suara Raffi bergetar, "apa yang kau cari?" Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah tanah di bawah kaki Raffi. Kemudian, suara beratnya terdengar lagi, seperti berasal dari jauh. "Tidak dikuburkan dengan nama." Raffi berlutut lagi, menggali lebih dalam. Tangan dan seragamnya penuh lumpur, tapi ia terus menggali hingga akhirnya menemukan sesuatu. Potongan kain seragam hijau tua yang sudah lapuk, dengan pelat nama logam terpasang di dada, B. Hutomo. Begitu ia menyentuh pelat itu, udara di sekitar berubah. Angin berputar kencang, suara-suara bergema, teriakan, tembakan, dentuman, seolah medan perang hidup kembali di tengah malam. Raffi menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. Dia merasa tubuhnya ditarik, seolah arwah di sekitarnya ingin menyeretnya ikut dalam ingatan masa lalu. Lalu, dalam sekejap, semuanya hening. Kabut menghilang, dan di depannya, sosok Sersan Hutomo kini berdiri tegak, memberi hormat. Wajahnya tak lagi kosong, tapi tampak tenang, seolah beban yang lama akhirnya lepas. Raffi tertegun, lalu ikut memberi hormat pelan. "Kau sudah ditemukan, Sersan. Sekarang istirahatlah." Sosok itu menunduk sedikit, lalu memudar bersama embusan angin terakhir dari arah laut. Hening kembali menyelimuti rawa. Keesokan paginya, Dimas menemukan Raffi tertidur di tepi rawa. Tubuhnya penuh lumpur tapi menggenggam sesuatu di tangan. Pelat nama logam yang sama, kini bersih seolah baru dipoles. Saat dibawa kembali ke pangkalan, Letnan Surya menatap benda itu lama sekali, lalu berkata dengan nada rendah, "Akhirnya, dia bisa pulang." Dimas bertanya pelan, "Apa maksud Bapak?" Letnan Surya menatap jauh ke laut. "Aku pernah jadi anak buah Sersan Hutomo dulu. Dia gugur saat menyelamatkan 2 prajurit muda yang terjebak di rawa. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Kami buat tugu kenangan tanpa jasadnya. Sekarang, mungkin arwahnya sudah tenang." Beberapa hari kemudian, upacara kecil diadakan di belakang pangkalan. Pelat nama itu dikubur dengan penghormatan militer penuh. Semua prajurit berdiri tegak, sementara Letnan Surya membacakan doa singkat. Angin berhembus lembut, membawa aroma garam laut dan tanah basah, tidak lagi menakutkan, tapi damai. Raffi berdiri di barisan depan. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap tanah di mana pelat itu dikubur. Dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah selesai malam itu. Namun di sisi lain, ia juga merasa kehilangan, seolah sebagian dari dirinya ikut terkubur bersama Sersan Hutomo. Setelah upacara, ia kembali ke Menara Jaga, tempat semua itu dimulai. Matahari sore menyinari laut dengan warna keemasan. Ia menatap jauh ke horizon, dan di tengah cahaya senja, ia hampir bisa melihat sosok seseorang berdiri di ujung dermaga, memberi hormat sekali lagi sebelum menghilang. Sejak hari itu, pangkalan di pantai timur itu menjadi tenang. Tak ada lagi suara langkah di malam hari, tak ada lagi bisikan dari radio. Tapi setiap tahun, pada tanggal 3 November, prajurit yang berjaga di malam hari mengaku mencium aroma tanah basah bercampur besi karat, aroma yang dulu hanya muncul ketika Sersan Hutomo berjalan melewati barak. Mereka tidak takut lagi, karena kini mereka tahu, arwah yang berkeliling di pangkalan itu bukan ingin menakutkan siapapun. Ia hanya seorang prajurit yang terlambat pulang dari tugas, dan tugasnya akhirnya selesai.